Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam hidup, kehilangan adalah sebuah kepastian. Setiap manusia, tanpa terkecuali, akan mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan impian, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan diri sendiri dalam perjalanan hidup yang penuh ujian. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, para sufi mengajarkan cara untuk tetap tegar, tetap ikhlas, dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah melewati berbagai cobaan berat, namun hati mereka tetap lapang dan jiwa mereka tetap damai. Apa rahasia mereka? Bagaimana mereka bisa menerima kehilangan dengan ketenangan yang luar biasa? Inilah 10 pelajaran dari para sufi tentang menghadapi kehilangan dengan hati yang lapang. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak sahabat yang bisa mendapatkan hikmah dan manfaat dari video ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk lebih ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Salah satu ajaran fundamental dalam tasawuf adalah kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak benar-benar memiliki apapun, keluarga, harta, bahkan nyawa kita sendiri. Semua hanyalah titipan yang pada waktunya akan kembali kepada sang pemilik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ayat ini sering diucapkan ketika seseorang mengalami musibah, tetapi maknanya lebih dalam dari sekadar ungkapan belasungkawa. Para sufi memahami ayat ini sebagai pengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk orang-orang yang kita cintai, hanyalah titipan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, ketika sesuatu yang kau cintai diambil darimu, jangan bersedih terlalu lama, karena yang sebenarnya hilang bukanlah milikmu. Jika kita menyadari bahwa semua ini adalah titipan, maka ketika sesuatu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan terlalu larut dalam kesedihan. Kita akan lebih mudah menerima, karena kita tahu bahwa segala sesuatu kembali kepada pemiliknya yang sejati. Contoh nyata dari kesadaran ini terlihat dalam kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau kehilangan seluruh hartanya, anak-anaknya, dan kesehatannya. Namun, apa yang beliau katakan? Tuhanku yang memberiku segalanya, dan Tuhanku pula yang mengambilnya kembali. Aku tetap bersyukur kepadanya. Inilah contoh hati yang benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima takdir dengan hati yang ikhlas. Ikhlas bukan sekadar menerima sesuatu yang telah terjadi, tetapi juga merelakannya tanpa menyimpan penyesalan atau kemarahan di dalam hati. Para sufi mengajarkan bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam menghadapi kehilangan. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang terkenal karena kecintaannya yang mendalam kepada Allah, pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya. Ia kehilangan keluarganya sejak kecil, dijual sebagai budak, dan mengalami banyak penderitaan. Namun, dalam semua cobaan itu, ia tetap berkata, Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena mengharapkan surga, maka jauhkanlah aku darinya. Jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke dalamnya. Tetapi jika aku menyembah-Mu karena cinta, maka janganlah engkau jauh dariku. Ini adalah bentuk keikhlasan yang tertinggi, mencintai Allah tanpa syarat, dan menerima setiap ketetapannya tanpa mengeluh. Keikhlasan bukan berarti kita tidak boleh bersedih. Para sufi memahami bahwa kehilangan memang menyakitkan, tetapi mereka mengajarkan bahwa kesedihan itu harus disertai dengan penerimaan. Bagaimana cara melatih hati agar ikhlas? Mengingat bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya.
Jika sesuatu hilang dari hidup kita, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Meyakini bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Terkadang, kita merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tetapi bisa jadi itu adalah perlindungan dari Allah agar kita tidak terjerumus dalam keburukan. Berdoa agar diberikan kekuatan untuk menerima takdir. Salah satu doa yang diajarkan oleh para sufi dalam menghadapi kehilangan adalah Allahumma ajirno fa musabatu wakhluf lai khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Keikhlasan adalah proses. Mungkin tidak mudah, tetapi semakin kita melatih hati untuk ikhlas, semakin damai jiwa kita dalam menghadapi setiap kehilangan. Mengingat bahwa kehilangan adalah ujian cinta dari Allah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa setiap kehilangan adalah ujian cinta dari Allah. Jika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, tetapi tetap bersabar dan ridha, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Para sufi sering mengibaratkan kehilangan sebagai seorang ayah yang menarik anaknya dari tepi sungai kecil menuju lautan luas. Sang anak mungkin menangis karena kehilangan air sungainya, tetapi ia tidak menyadari bahwa sang ayah sedang membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah. Seorang sufi besar, Syekh Ibn Athaillah, berkata, "Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tetapi karena Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik." Kita seringkali berpegangan erat pada sesuatu yang kita cintai, seorang sahabat, pasangan hidup, pekerjaan, impian, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa membahagiakan kita. Tetapi ketika Allah mengambilnya, itu adalah caranya untuk mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada makhluk, tetapi hanya padanya. Contohnya adalah kisah Nabi Yakub alaihi salam. Ketika kehilangan putranya, Nabi Yusuf, beliau menangis dan merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, dalam kesedihannya, beliau tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Ia berkata, "Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah." Dan akhirnya, apa yang terjadi? Allah mengembalikan Nabi Yusuf kepadanya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Maka, setiap kehilangan yang kita alami adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jika kita bersabar dan tetap bertawakal, maka kita akan melihat bagaimana Allah menggantikan kehilangan itu dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Menjadikan kehilangan sebagai jalan untuk mengenal Allah lebih dekat. Ketika sesuatu yang kita cintai hilang, ada ruang kosong di dalam hati kita. Banyak orang mengisi ruang itu dengan kesedihan yang berlarut-larut, kemarahan, atau bahkan putus asa. Tapi para sufi melihat kehilangan sebagai undangan dari Allah untuk lebih dekat kepadanya. Seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi, pernah berkata, "Jangan menjauh dari penderitaanmu. Biarkan itu mengalir, karena rasa sakit itu akan mengosongkan ruang dalam hatimu untuk sesuatu yang lebih besar." Para sufi percaya bahwa kehilangan adalah cara Allah memanggil kita agar kembali kepadanya. Ketika dunia terasa hampa, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengisi kekosongan itu dengan zikir, doa, dan rasa cinta kepada Allah. Contohnya, ada kisah seorang sufi yang kehilangan anaknya yang sangat ia cintai. Dalam kesedihannya, ia menghabiskan malam-malamnya dalam doa dan zikir. Suatu hari, ia bermimpi bertemu anaknya dalam keadaan yang sangat bahagia. Anaknya berkata, "Wahai ayah, janganlah bersedih. Aku berada di tempat yang jauh lebih baik, dan karena kehilangan ini, engkau pun kini lebih dekat kepada Allah." Sejak saat itu, sang sufi tidak lagi meratap, tetapi justru semakin memperdalam ibadahnya. Ia menyadari bahwa kehilangan bukanlah kehancuran, tetapi adalah jalan untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesunyian hati. Maka, jika kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat kita cintai,
Tanyakan pada diri kita, apakah aku akan terus terjebak dalam kesedihan? Ataukah aku akan menggunakan ini sebagai jalan untuk lebih mengenal Allah? Memahami bahwa kehilangan adalah cara Allah menghapus ketergantungan pada dunia. Banyak dari kita yang tanpa sadar terlalu bergantung pada hal-hal duniawi. Kita merasa bahwa kebahagiaan kita terletak pada orang lain, harta, jabatan, atau impian tertentu. Namun, para sufi mengingatkan bahwa semua itu hanyalah bayangan sementara. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam berkata, ketika Allah mengambil sesuatu darimu, Dia ingin mengajarimu bahwa kau tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Yang kau butuhkan hanyalah Dia. Seorang murid sufi pernah datang kepada gurunya dalam keadaan sangat sedih. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan sahabatnya, dan merasa hidupnya hancur. Sang guru sufi tersenyum dan berkata, "Engkau menangis karena kehilangan dunia, tetapi tidakkah engkau sadar bahwa Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan pada sesuatu selainnya?" Kehilangan adalah cara Allah mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada makhluk, tetapi hanya kepadanya. Saat kita kehilangan sesuatu, itu adalah kesempatan untuk bertanya, apakah aku selama ini lebih mengandalkan manusia daripada Allah? Apakah aku terlalu terikat pada dunia, sehingga lupa bahwa segalanya sementara? Apakah aku benar-benar percaya bahwa Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik? Kehilangan mengajarkan kita bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Semakin kita menyadari hal ini, semakin hati kita terbebas dari belenggu dunia, dan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengubah kesedihan menjadi ladang pahala dengan kesabaran. Kesedihan itu wajar. Bahkan Rasulullah SAW pun menangis saat kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tapi perbedaannya, beliau tidak membiarkan kesedihan itu menghancurkan dirinya. Beliau mengubahnya menjadi kekuatan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, lalu ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fahum musabatu wakhluf la khairan minha." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Para sufi memahami hadits ini sebagai janji dari Allah bahwa setiap kehilangan, jika dihadapi dengan kesabaran, akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jangan menangisi sesuatu yang hilang. Bersabarlah, karena setiap air mata yang kau tahan akan menjadi cahaya di akhirat." Jangan mengeluh, tetapi berserah diri kepada Allah. Setiap kali kita ingin mengeluh, gantilah dengan doa dan zikir. Lakukan amal kebaikan atas nama orang yang telah pergi. Jika kita kehilangan seseorang, bersedekahlah atas namanya, bacakan Al-Quran, atau lakukan kebaikan yang pahalanya bisa sampai kepadanya. Gunakan kehilangan sebagai pengingat akan kehidupan akhirat. Kesedihan kita harus menjadi pengingat bahwa dunia ini tidak abadi. Kita semua akan bertemu kembali di akhirat, insya Allah. Kisah inspiratif datang dari Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Ketika suaminya meninggal, ia sangat sedih. Namun, ia tetap mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak lama setelah itu, Allah menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ia menikah dengan Rasulullah SAW. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi, itu bukan pengganti dalam bentuk duniawi, tetapi dalam bentuk ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan pahala yang tak ternilai di akhirat. Maka, jika kita kehilangan sesuatu hari ini, bersabarlah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Menyadari bahwa dunia ini fana dan kehilangan adalah keniscayaan.
Kita sering menganggap bahwa sesuatu yang kita miliki akan bertahan selamanya. Kita berpikir bahwa orang yang kita cintai akan selalu ada, bahwa kebahagiaan yang kita rasakan akan tetap abadi. Tapi, para sufi mengingatkan kita akan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Segala sesuatu di dunia ini pasti akan hilang. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jika engkau bersandar pada sesuatu yang fana, maka bersiaplah untuk merasa kehilangan. Tetapi jika engkau bersandar kepada yang maha kekal, maka engkau tak akan pernah kehilangan apapun." Segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kita hanya diberikan kesempatan untuk menikmatinya sementara. Orang-orang yang kita sayangi, harta yang kita kumpulkan, impian yang kita bangun, semuanya hanyalah titipan. Allah berhak mengambilnya kapan saja, bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk mengajarkan kita bahwa hati kita seharusnya hanya bergantung kepadanya. Lihatlah para sufi, mereka kehilangan banyak hal dalam hidup, harta, keluarga, bahkan dihina dan diusir dari tanah kelahiran mereka. Tetapi mereka tetap tenang, karena mereka telah melepaskan diri dari keterikatan dunia. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah bayangan, sedangkan hakikat kehidupan sejati ada di akhirat. Maka, ketika kehilangan datang, ingatlah bahwa ini adalah sifat dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan keabadian. Jangan biarkan hatimu tertambat pada sesuatu yang pasti akan berlalu. Mengubah rasa kehilangan menjadi rasa syukur. Ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur saat kehilangan sesuatu yang ia cintai? Tapi para sufi mengajarkan bahwa kehilangan seharusnya tidak hanya dihadapi dengan kesabaran, tetapi juga dengan rasa syukur. Syukur atas apa? Syukur karena apa yang kita miliki sebelumnya adalah nikmat yang luar biasa. Kita sering lupa bahwa sebelum kehilangan itu terjadi, kita telah diberi kesempatan untuk menikmatinya. Seorang sufi berkata, "Jangan menangis karena sesuatu telah pergi. Bersyukurlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengizinkanmu memilikinya." Syukur karena kehilangan ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih baik. Kita tidak selalu mengerti hikmah di balik kehilangan, tetapi kita bisa percaya bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, di dunia maupun di akhirat. Ada kisah seorang sufi yang kehilangan seluruh hartanya karena musibah. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau tidak bersedih?" Ia menjawab, "Aku bersyukur karena aku kehilangan hartaku, bukan imanku." Maka, jika kita kehilangan seseorang atau sesuatu, ucapkanlah, "Alhamdulillah ala kulli hal." Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Mengingat bahwa semua kehilangan akan dibalas di akhirat. Salah satu alasan terbesar mengapa kita merasa hancur saat kehilangan adalah karena kita merasa ini adalah akhir. Kita merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kebahagiaan setelahnya. Tapi para sufi mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukanlah akhir dari segalanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.'" Kehilangan yang kita alami di dunia tidak akan berlalu begitu saja. Setiap air mata yang kita tahan karena kesabaran, setiap doa yang kita panjatkan saat kita merasa hancur, akan menjadi pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, kemudian ia mengingat musibah itu, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya, dan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik." Maka, saat kehilangan menyesakan dada, ingatlah, ini bukan akhir. Allah telah menyiapkan balasan yang jauh lebih indah di akhirat. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah,
Pelajaran terakhir dan yang paling penting dari para sufi adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita mungkin tidak mengerti mengapa kehilangan ini terjadi. Kita mungkin tidak tahu mengapa doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita inginkan. Tapi, para sufi mengajarkan bahwa iman yang sejati adalah percaya kepada Allah, bahkan ketika kita tidak mengerti rencananya. Imam Hasan Al-Bashri berkata, ketika sesuatu yang kau inginkan tidak terjadi, yakinlah bahwa Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik untukmu. Salah satu kisah paling menyentuh adalah kisah Nabi Yaqub alaihissalam. Ia kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam, selama bertahun-tahun. Tapi apa yang ia katakan? Innama ashku batsi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Ia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah, meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana Yusuf akan kembali. Begitu pula kita. Jika kita kehilangan sesuatu atau seseorang, jangan hanya mengadu kepada manusia. Adukanlah kepada Allah. Curahkan isi hati kita dalam doa, dalam sujud, dalam tangisan di sepertiga malam. Percayalah, kehilangan hanyalah bagian kecil dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Kita mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi suatu hari kita akan menyadari bahwa segala kehilangan yang kita alami telah membawa kita lebih dekat kepadanya. Maka katakanlah dalam hati, "Ya Allah, aku mungkin tidak mengerti rencanamu, tapi aku percaya Engkau adalah sebaik-baiknya perencana. Aku berserah diri kepadamu." Saudaraku, setiap kali kita merasakan kehilangan, ingatlah bahwa Allah sedang mengajarkan kita untuk melepaskan apa yang bukan milik kita. Kehilangan adalah salah satu caranya untuk membebaskan hati kita dari ikatan dunia. Dalam setiap ujian, Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya dengan hati yang penuh penyerahan. Jangan biarkan kehilangan meruntuhkan semangatmu, karena di balik setiap kesedihan, ada harapan yang lebih indah. Bersabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar, dan janjinya pasti datang, lebih indah dari apa yang kita harapkan. Semoga setiap kehilangan yang kita alami semakin mendekatkan kita padanya, dan memberi kita kekuatan untuk terus berjalan di jalannya. Jika video ini bermanfaat untuk hati Anda, jangan lupa untuk memberi like, share kepada teman-teman, dan subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama mendalami pelajaran sufi yang penuh makna ini. Semoga Allah memberikan kita ketenangan hati dalam setiap ujian hidup yang datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga setiap kata yang disampaikan membawa ketenangan dan manfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.